Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan semangat pagi untuk siswa-siswi SMK atau SMA sederajat di seluruh Indonesia. Khususnya untuk siswa-siswi SMK Tunas Harapan Pati yang kami sayangi. Selamat bergabung kembali dalam daring mata pelajaran PPKN, ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam video kali ini kita akan belajar terkait tema kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Nah, untuk tema kali ini, kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan kata perwakilan diplomatik atau diplomat, duta, konsul, duta besar, kedutaan besar, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalian sudah mendengar kata-kata tersebut di televisi ataupun pernah membacanya di gadget kalian masing-masing. Nah, kalau kalian sudah pernah mendengar, berarti ini akan lebih mempermudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, next. Nah, diawali dengan kita harus tahu dulu apa sih perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik merupakan ini ya, sekelompok orang yang menjadi perwakilan. Mereka kegiatannya adalah mewakili negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. Nah, kita sepakati dulu bahwasanya dalam video ini kita akan mengambil contoh dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Oke, ketika nanti saya kasih contoh, untuk selanjutnya berarti kita membahas terkait Indonesia dan Malaysia. Meskipun dalam hal ini perwakilan diplomatik itu kita laksanakan atau kita jalin dengan berbagai atau banyak sekali negara di dunia. Tapi kita ambil contoh yang Malaysia. Nah, ini yang sering kalian dengar ya, atau sering kalian baca, yaitu diplomat. Nah, mungkin kalian belum tahu maknanya apa, tapi sudah pernah mendengar. Nah, seseorang yang diberi tugas sebagai perwakilan atau sekelompok orang tadi itu dinamakan dengan diplomat. Orang-orang ini disebut dengan diplomat. Kemudian perwakilan suatu negara di negara lain itu diberikan menjadi dua, yaitu dalam arti politik ya, dalam arti politik yang disebut perwakilan diplomatik itu tadi, dan dalam arti non politik yang disebut konsuler ya. Nah, konsuler ini bisa juga mungkin dalam hal ekonomi, perdagangan ya, menjalin persahabatan dan lain sebagainya. Nah, ini di sini berarti kalau perwakilan diplomatik itu lebih pada arti politik ya, atau politis. Oke, selanjutnya adalah ketika dua negara menjalin hubungan diplomatik, itu ada proses atau tahapan untuk terjalinnya hubungan diplomatik tersebut ya. Di sini proses yang pertama adalah kedua belah pihak, misalkan tadi ya Indonesia dan Malaysia, itu melakukan kegiatan pendahuluan yang diawali dengan tukar-menukar informasi. Jadi misalkan Indonesia yang mencari tahu atau kepo ya, oh Malaysia ini kira-kira membuka perwakilan diplomatik atau tidak ya, atau hubungan diplomatik atau tidak ya. Kemudian Malaysia pun mencari tahu, oh Indonesia ini kira-kira membuka hubungan diplomatik atau adanya perwakilan diplomatik atau tidak. Nah, biasanya yang mencari tahu terkait informasi-informasi ini adalah kepala negara atau Kementerian Luar Negeri masing-masing negara. Nah, setelah memiliki cukup informasi, kemudian masing-masing negara ini mengajukan permohonan persetujuan atau agreement. Nah, untuk mendapatkan diplomat yang dicalonkan. Jadi, Indonesia dan Malaysia masing-masing saling mencalonkan diplomat
ya, kemudian dimintakan permohonan persetujuan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah apabila calon diplomat tersebut dianggap persona non grata. Nah, persona non grata ini berarti calon diplomat tersebut ditolak atau mengalami penolakan, ya, penolakan. Kemudian ini juga bisa itu ya, misalkan ada seorang laki-laki dalam hubungan asmara ya, kemudian menyampaikan perasaannya, lalu dibalaslah chat WA tersebut dengan persona non grata. Berarti kalian sedang mengalami penolakan, oke? Ini hanya sedikit contoh yang sebenarnya tidak masuk di sini, tapi kita anggap saja ini sebuah bercanda ya. Persona non grata yaitu sebuah penolakan ya, atau dalam hal diplomat berarti calon ini sedang ditolak. Selanjutnya, nah namun kalau misalkan kedua negara setuju atas permohonan atau pengajuan permohonan tersebut, maka calon diplomat tersebut akan menerima ini surat kepercayaan atau letter of credence ya, dari Kementerian Luar Negeri masing-masing yang telah ditandatangani oleh kepala negara. Kalau di Indonesia ya berarti dapat surat kepercayaan dari Kementerian Luar Negeri yang sudah ditandatangani oleh Presiden. Kalau di Malaysia berarti ditandatangani oleh Raja ya. Kemudian diplomat harus menemui Direktur Protokol Departemen Luar Negeri ya, untuk memperoleh keterangan mengenai ketentuan apa yang harus mereka laksanakan saat bertugas. Ini artinya ya diplomat itu harus menanyakan kejelasan apa saja sih tugas mereka sebagai seorang diplomat. Nah, atau dalam hal misalkan tugas perwakilan diplomat dalam negara Malaysia apa saja itu ya. Nah, selanjutnya adalah penyerahan surat kepercayaan oleh diplomat kepada negara yang akan menerima. Untuk hal ini berarti kalau Indonesia ya berarti surat yang dibawa oleh para calon diplomat ini atau diplomat yang akan diresmikan ini membawa surat kepercayaan dari Indonesia kemudian diserahkan kepada kepala negara Malaysia. Tapi kalau untuk surat kuasa ya diberikan kepada Menteri Luar Negeri negara penerima yaitu Malaysia. Kemudian dalam upacara penyerahan surat kepercayaan tersebut, seorang diplomat menyampaikan pidato di hadapan kepala negara penerima. Tapi isi pidatonya harus terlebih dahulu sudah diketahui oleh Menteri Luar Negeri negara penerima. Ya, misalkan ya kalau Indonesia berarti negara penerimanya adalah Malaysia. Sebaliknya kalau Malaysia berarti negara penerimanya adalah Indonesia. Oke, lanjut. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Nah, ini kita bahas tugasnya dulu. Yang pertama adalah representasi, yaitu dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah penerima. Nah, ini biasanya terkait hal-hal yang menyangkut kepentingan negara pengirim. Misalkan diplomat kita yang ada di Malaysia, berarti yang berkaitan dengan kepentingan negara Indonesia, itu diplomat kita berhak melakukan protes dan mengadakan penyelidikan. Selanjutnya yaitu negosiasi ya, mengadakan perundingan dan pembicaraan. Yang ketiga adalah observasi, pengamatan ya, penelaahan apa yang terjadi di Malaysia, apa yang terjadi di Indonesia.
yang mempengaruhi kepentingan negara pengirim. Kemudian proteksi ya atau perlindungan. Nah, ini paling sering terjadi ya, mungkin kalau di berita-berita televisi. Contohnya yaitu ini ya, melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan warga negaranya di negara penerima. Nah, kalau misalkan diplomat kita yang berada di Malaysia, berarti melindungi warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Dalam kasus misalkan TKI atau TKW yang berada di Malaysia, kerja di Malaysia, kemudian mengalami kekerasan oleh majikannya. Nah, ini yang melindungi pertama kali adalah dari diplomat ya. Tidak kok serta-merta kemudian ketika ada masalah di sana, presiden kita langsung meluncur ke Malaysia menyelesaikan, no ya. Jadi ada diplomat atau di sana itu disebut dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI. Jadi yang menangani hal-hal mendesak terkait warga negara kita atau kepentingan negara kita yang berada di luar negeri, itu ada sebuah perwakilan diplomatik yang kantornya itu dinamakan Kedutaan Besar Republik Indonesia, kantor KBRI, yaitu tempat melaksanakan perwakilan diplomatik Indonesia. Pernah mendengar ya KBRI? Misalkan juga ada ini ya, ada sesuatu yang genting terjadi maka dibahas di KBRI. Biasanya para warga negara Indonesia itu diundang untuk ke KBRI Indonesia yang berada di negara-negara lain untuk merundingkan masalah-masalah tertentu. Nah, yang kelima tentu saja yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan penerima. Nah, ini hal-hal yang positif, hal-hal yang saling menguntungkan, ini selayaknya terus dijalin. Nah, ini tugas dari diplomat atau perwakilan diplomatik. Selanjutnya, fungsi perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Yang pertama adalah mewakili kepentingan negara, sama ya, kemudian melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negara di negara penerima, atau WNI kita di negara-negara lain. Kemudian mengadakan persetujuan dengan negara penerima. Lalu memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima dan dilaporkan kepada negara pengirim. Misalkan di negara penerima, misalkan di Malaysia, itu sedang ada wabah penyakit tertentu, misalkan ya, sedang ada wabah penyakit yang menular atau ada sebuah perang yang cukup membahayakan warga negara kita yang ada di Malaysia. Nah, diplomat harus melaporkan keadaan tersebut kepada Indonesia. Apakah perlu diberikan tindakan-tindakan seperti pemulangan warga negara Indonesia demi keselamatan dari warga negara Indonesia. Nah, ini harus ada laporan ya, yang berisi keterangan kondisi negara penerima itu seperti apa, apakah membahayakan, ataukah ada isu-isu politik, dan lain sebagainya. Kemudian memelihara hubungan persahabatan, sama ya. Selanjutnya yaitu perangkat perwakilan diplomatik. Nah, ada 3 perangkat perwakilan diplomatik. Kita simak. Yang pertama yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Wow, mungkin kalian baru pertama kali mendengar ya, dan agak asing di telinga kita. Kalau duta besar mungkin sudah tidak asing, tapi kalau duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, ini pasti cukup asing ya. Nah, ini merupakan kepala perwakilan diplomatik tingkat tinggi yang bertanggung jawab pada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri. Jadi ini kepalanya dari perwakilan diplomatik ya, disebut dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Nah, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh tentunya memiliki tugas dan wewenang. Nah, ini menjadi tugas dari kalian. Nah, silahkan kalian mencari tahu tugas dan wewenang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Ya, silahkan
kemudian ditulis di buku catatan atau buku tugas, difoto dan dikirim ke, nanti saya akan bagikan link ya, oke? Untuk keterangan tugas yang lain akan saya sampaikan di instruksi ya di Google Classroom. Oke. Selanjutnya adalah kuasa usaha. Nah, apa sih kuasa usaha ini? Kuasa usaha adalah pejabat dinas luar negeri atau pegawai negeri ya, yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri untuk bertindak sebagai kepala perwakilan diplomatik. Jadi ini fungsinya itu menggantikan duta besar dan berkuasa penuh ketika duta besar dan berkuasa penuh berhalangan. Jadi ditunjuk sebagai perwakilan diplomatik. Nah, kuasa usaha tidak ditempatkan oleh kepala negara, tapi ditempatkan oleh Menteri Luar Negeri negara pengirim. Oke, berikutnya yaitu atase Republik Indonesia. Nah, atase Republik Indonesia diberikan menjadi satu atase pertahanan. Ya. Atase pertahanan ini merupakan perwira TNI atau Polri yang diperbantukan kepada Kementerian Luar Negeri. Nah, ini juga di Kedutaan Besar Republik Indonesia itu juga ada TNI atau Polri ya, TNI atau Polri yang menjaga keamanan di sana. Nah, ini diperbantukan untuk Kementerian Luar Negeri. Kemudian ada atase teknis. Nah, atase teknis ini pegawai negeri dari Kementerian Luar Negeri, bisa juga dari kementerian lain yang melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok kementerian yang mengirim. Ya, ini membantu terkait administrasi, mungkin ya, tugas-tugas teknis yang lain ya, di luar pertahanan, karena pertahanan sudah diambil alih oleh TNI dan Polri. Oke, itu saja ya terkait hubungan diplomatik atau perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Untuk apa yang sudah saya sampaikan di awal, silahkan untuk dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan di kolom komentar Google Classroom atau bisa juga di kolom komentar YouTube ya. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.